Ya intinya harapan itu selama kalian masih mau hidup, sebenarnya masih punya harapan. Tapi saya tidak mau hidup, Pak. Saya ingin mati saja. Ingin mati itu ya harapan. Ya, biasanya selama orang akalnya jalan, ya dia masih punya harapan-harapan. Kenapa? Karena harapan itu part of life, bagian dari hidup kita. Part of human experience. Kita alami. Kamu sadari atau tidak, kamu sengaja atau tidak, dari detik ke detik hidupmu itu sebenarnya rangkaian dari harapan ke harapan. Sudah ancang-ancang mau berangkat ngaji, hujan. Nah, padahal kamu sudah niat, itu kan harapan yang tidak tersampaikan. Tapi itu pengalaman. Jadi kalau riwayat hidupmu itu mau disusun, itu sebenarnya kisah tentang harapan yang terpenuhi atau harapan yang tidak terpenuhi. Sebenarnya cuma itu. Jadi kalau kamu ingin nulis biografi, itu sebenarnya bisa diawali dari harapan-harapanmu apa saja. Dari situ cerita hidupmu akan berjalan. Kamu jadi orang yang semacam ini, itu kan karena harapan-harapan hidupmu. Jadi harapan itu part of life, part of human experience. Ada kalanya harapan itu connected to suffering. Ada hubungannya dengan rasa sakit, baik jasmani maupun rohani. Orang itu biasanya sadar punya harapan kalau kepentok. Kamu pingin sehat kan kalau sedang sadar sakit. Kamu pingin gelisah ingin dapat pasangan kan kalau sadar kamu jomblo. Tapi kalau pas nggak sadar kan, itu kan connected to suffering. Aduh, kok aku sendirian ya, sementara yang lain berdua. Nah, itu connected to suffering. Terus kamu punya harapan, aku segera punya pasangan. Ya sebenarnya tidak apa-apa jomblo itu. Indonesia jaya itu karena bersatu, bukan berdua. Oke. Lah ya, makanya kalau ingin sukses kamu bersatulah. Oke. Terus harapan itu connected to facing not knowing thing. Kenapa disebut harapan? Karena kamu tidak tahu besok bisa terpenuhi atau tidak. Maka kamu berharap ingin sesuatu di masa depan. Makanya ada filosof-filosof tertentu, misalnya Nietzsche dan kawan-kawan yang tidak terlalu suka dengan harapan. Hidup itu harus kamu kontrol, kamu kendalikan 100%. Tanpa kalkulasi-kalkulasi yang disebut harapan. Oke, ya meskipun sebenarnya itu harapan juga. Jadi Nietzsche berharap manusia tidak terlalu banyak harapan. Oke, jadi yang saya bilang tadi tidak mungkin bisa lepas dari harapan. Terus time related. Biasanya harapan itu di masa depan. Terus eksistensial. Hidupmu adalah kisahmu menghidupkan harapan-harapanmu. Jadi engkau eksis itu dalam rangka mewujudkan harapan-harapanmu. Maka dia sifatnya eksistensial. Harapan itu believing that the final result will be better than the start. Dalam harapan ada kepercayaan. Apa yang dipercaya bahwa besok, masa depan yang akan datang, keinginanmu itu kan ada di yang akan datang. Hasilnya akan lebih baik daripada sekarang. Kalau bahasa Al-Qur'annya walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu harapan. Terus
lagi, there is something to look forward and to strive. Ada yang dicari, ada yang diperjuangkan. Ini eksistensial. Jadi harapan itu menunjukkan bahwa ada yang kamu cari dan ada yang layak kamu perjuangkan. Makanya orang tidak boleh putus harapan, kehilangan harapan, atau tidak punya harapan. Alamat dia tidak punya sesuatu untuk diperjuangkan. Jadi kamu harus punya harapan. Kenapa kok kamu rasanya males-malesan, merasa masa depanmu gelap? Mungkin kamu tidak punya harapan di masa depan. Buatlah harapan. Jadi rancanglah harapan. Kalau dalam agama harapan itu kan nanti satu makom dalam tasawuf namanya roja. Nanti di belakang saya ngomong sedikit tentang roja, makom. Terus harapan itu carries us on the path, optimistic orientation to life. Dengan harapan kita akhirnya masuk ke wilayah jalan hidup. Kenapa orang menyebutnya jalan hidup? Karena dia harus ditempuh. Kesanalah kamu menuju. Ada tujuan, itu berarti ada harapan. Kamu mau berjalan, berarti kamu punya mental yang optimis. Ini rangkuman dari banyak sekali definisi, saya pecah-pecah. Terus harapan juga believe whatever happen will be a good thing. Berarti kamu percaya bahwa besok hasilnya itu sesuatu yang baik, makanya kamu kejar. Kemudian harapan juga evolve, berevolusi, berubah, dinamis sepanjang waktu. Keinginanmu itu kan tidak pernah mandek. Hari ini ingin apa, besok ingin apa. Sekarang yang kamu kejar lulus, setelah lulus kamu mengejar kerja, setelah kerja kamu mengejar istri, setelah istri kamu mengejar anak, setelah anak kamu mengejar. Tidak pernah ada target final. Harapanmu itu mulur kalau bahasanya Surya Mentaram. Dan yang terakhir, harapan itu a gift. Ini agak religius bahwa harapan itu sebenarnya anugerah. Bersyukurlah kalian yang masih punya harapan. Banyak orang yang mengharap saja susah. Atau dia harus mati-matian merancang harapan yang cocok sama dirinya, padahal mungkin dia ingin lebih dari itu. Maka bisa berharap itu alhamdulillah. Jangan putus harapan. Agama sangat benci orang yang putus harapan. Kalau di surat Yusuf itu disebut orang kafir. Wala ta'asu min rauhillah. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Orang yang putus asa berarti orang yang tidak punya harapan, itu minal kafirin, termasuk golongan orang-orang kafir. Kafir itu ya orang yang ingkar. Sebenarnya ingkar tidak dalam arti menjauh, tapi dalam arti menutupi kebenaran. Itu orang kafir. Makanya istilah kafir itu nanti diadopsi dalam bahasa Inggris jadi cover. Kalau kalian tidur di atas bed cover, itu berarti ya kamu sedang tidur di atas kekafiran. Ya kan itu akar katanya sama. Nah, jadi sampai kafir. Harapan itu anugerah, maka bersyukurlah. Barang siapa yang kehilangan harapan, kamu masuk ke dalam kekufuran kayak orang kehilangan keimanan. Kamu tidak percaya ada Allah. Kepahitan apapun dalam hidupmu, jangan sampai membuatmu putus asa, karena kamu kalau putus asa sama dengan melecehkan Allah. Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Tidak ada masalah susah, masalah sulit, masalah rumit. Kalau bagi Allah, maka berharaplah. Dan selama engkau berharap, saat itu sebenarnya engkau sedang menikmati anugerah dari Allah. Oke,
itu gambarannya. Harapan itu apa? Setiap kotak yang saya kotai itu bisa jadi satu tema tulisan. Ada harapan dan waktu, harapan dan pengalaman hidup, harapan dan masa depan yang lebih baik, harapan dan anugerah, kayak judul sinetron. Jadi itulah harapan. Terus saya ambil quote-quote-nya di depan. Ini Immanuel Kant. Katanya Immanuel Kant, sistem filsafatku itu sebenarnya menjawab 3 pertanyaan besar saja. Yang pertama adalah what can I know? Yang kedua what ought I to do? Dan yang ketiga what may I hope? Jadi apa yang aku tahu, apa yang harus aku kerjakan, dan apa yang mungkin aku harapkan. Jadilah filosof kayak Immanuel Kant, jawablah 3 pertanyaan ini. Apa yang engkau tahu, apa yang harus engkau lakukan, dan apa yang mungkin engkau harapkan. Masing-masing pertanyaan jawablah 1 bab, 30 halaman, nanti jadi buku 100 halaman. Kamu bisa nyanyi, loh, kalau apa yang aku tahu kan bisa panjang sekali, lebar sekali itu temanya. Apa yang harus aku lakukan, wah itu bisa lebih lebar lagi. Kamu sebagai mahasiswa, kamu sebagai anak muda, kamu sebagai warga negara, kamu sebagai umat beragama, kamu banyak. Apalagi apa yang bisa aku harapkan, mungkin aku harapkan, lebih luas lagi. Segalanya yang baik, yang penting bisa kamu harapkan. Tinggal kamu cari relevansinya dengan kehidupan nyatamu. Maka jadilah sistem filsafat. Itulah yang dibuat, katanya Immanuel Kant, sistem filsafatku dulu adalah, ringkasnya adalah menjawab 3 pertanyaan ini. Makanya kalau kalian nulis skripsi, nulis tesis itu kan bagian-bagian pendahuluan itu kan selalu ada rumusan masalah. Nah ini rumusan masalah gagasannya Immanuel Kant itu 3 ini. Cuma jawabannya luar biasa luas dan dalam. Oke, ada quotes lagi. Saya ambil bagus, ada hubungannya dengan kita. Maria Popova. Maria Popova ini budayawan, sastrawan, tinggalnya di New York, kelahiran Bulgaria. Dia bilang, critical thinking without hope is cynicism. Hope without critical thinking is naive. Berfilsafat, berpikir kritis, mengkritisi orang lain, gagasan orang lain atau gagasannya sendiri, tapi membuang harapan, itu dapatnya cuma sinis. Ngeritik tok isine, ndak ngasih solusi. Enaknya bagaimana? Kalau yang kamu lihat itu salah, enaknya bagaimana? Jalan keluarnya apa? Dari situ kan nanti muncul harapan. Tapi kalau kamu ngeritik aja, ndak ngasih solusi, ndak ngasih harapan, itu namanya hanya sinis. Kalau bahasa hari ini hanya nyinyir. Tapi kebalikannya, ngasih harapan saja without critical thinking is naive. Ngomong yang baik-baik, pokoknya ini terjamin, pokoknya ini akan sangat baik, pokoknya ini bagus terus, tidak kritis, ya namanya naif. Hari ini di kita kan pecah 2, itu ada kubu yang sinis, ada yang kubu naif. Yang satu ngeritik terus, tidak ngasih solusi, tidak ngasih harapan. Yang satu positif, ngasih harapan terus, tapi tidak kritis. Nah, yang enak memang disatukan biar kuat. Ya kritis, ya penuh harapan. Oke, itu Maria Popova.
Ada beda kalau dalam bahasa Inggris ya. Ada hope, wish, sama expect sebenarnya. Itu tiga-tiganya artinya harapan kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Inggris maksudnya beda. Kalian juga hati-hati makainya beda. Di situ tidak saya jelaskan artinya, tapi contohnya. Mumpung sekarang hujan. Kalau hope itu kamu berharap. Memang indikasinya bisa muncul, tapi kamu tidak pasti nanti muncul benar apa tidak. Ya, saya ingin besok pagi waktunya ke kampus hujan terus. Nah, ini berharap. Cuma kamu tidak yakin. Karena sekarang musimnya kan tidak pasti. Itu namanya hopes. Kalau wish itu kamu ingin kebalikannya. Wish itu kayak orang, enaknya kalau kayak gini nih, ada yang tiba-tiba bawa gorengan banyak terus dibagi misalnya. Tapi kan itu wish. Wong kita sudah ngumpul tidak ada gorengan. Berarti apa? Ingin kebalikannya. Itu namanya wish. Seandainya ya semester ini IP ku bisa 4 itu. Padahal ya kamu tahu, kamu sudah nggak ikut ujian semua mata kuliah. Ini namanya wish, menginginkan yang kebalikannya. Seandainya ya orang Indonesia itu kompak, semua bersatu, semua. Itu namanya wish. Tidak mungkin. Wong ya urusan cilik-cilik wae gegeran. Terus expect. Kalau expect ini lebih kuat sebenarnya dari hopes. Kalau expect ini kemungkinan besar. Kamu sudah misalnya menginginkan hujan, kamu yakin hujan karena ini sekarang musimnya hujan. Kemudian kamu lihat mendungnya tebal dan wilayah ini curah hujannya tinggi, itu indikasinya banyak. Nah, itu expect. Expect itu kamu punya pacar cakep dan ingin menikah dengan yang cakep. Itu expect. Kalau hope itu kamu belum punya pacar tapi bercita-cita ingin punya pacar. Itu bisa ya, bisa tidak. Kalau wish itu kamu ditolak bolak-balik. Terus kamu enak ya kalau punya pacar hujan-hujan gini. Itu wish. Jadi sesuatu yang hasilnya adalah kebalikannya. Jadi ekspektasi itu berarti yang indikasinya kuat. Saya Pak, semester 1 sampai semester 6 itu IP saya 4 terus. Insya Allah saya nanti kumlot. Itu ekspektasi. Tapi sampai semester 6 IP-mu agak ketar-ketir. Masih 3,5 misalnya. Padahal kan harusnya 3,51. Nah ini saya ingin besok lulus kumlot Pak. Itu hope. Jadi kalau expect itu jauh lebih kuat. Kalau wish itu kamu semester 6 IP-mu 2, sekian. Tapi seandainya saya bisa lulus kumlot ya. Nah itu biasanya wish. Jadi harapan yang kebalikannya. Yang bahasa Inggris hati-hati pakai istilah. Saya bawa juga mitos. Ini temanya agak loncat-loncat. Ada mitos sangat terkenal tentang harapan. Namanya kotak Pandora. Mitos ini sebenarnya mau mengingatkan kita bahwa obatnya segala penyakit di dunia ini, apakah penyakit jasmani, rohani, penyakit individual, sosial, itu hanya satu, harapan. Selama masih ada harapan, sejauh itu pula segala kesulitan, segala kerumitan, segala kesusahan akan bisa teratasi. Tapi kalau tidak ada harapan, tidak. Itu kan diawali, kalau di mitosnya Yunani itu diawali dari mitos kotak Pandora. Jadi kotak Pandora itu nama seorang dewi.
Jadi Zeus itu musuhan sama Prometheus. Karena Prometheus yang membawa api ke dunia manusia. Nanti Prometheus ini dihukum, jadi diikat di gunung, terus dikasih burung elang-elang Kaukasus itu kan. Jadi jantungnya dimakan elang, terus tumbuh lagi, dimakan lagi, tumbuh lagi. Sampai kiamat hukumannya gitu. Karena dia yang membawa api ke dunia manusia. Tapi katanya orang Yunani, kalau tidak atas jasanya Prometheus, kita tidak akan kenal api. Nah, manusia yang dikasih Prometheus api juga dihukum oleh Zeus. Cuma hukumannya adalah kotak yang diberikan pada dewi namanya Pandora. Pandora ini nanti menikah dengan saudaranya Prometheus. Waktu mereka nikah, oleh Zeus dikasih hadiah kotak. Nanti dikenal sebagai kotak Pandora. Katanya Prometheus, hati-hati, Zeus ini sedang manggel, jadi sedang marah dia. Jangan dibuka kotak itu, nanti bahaya. Tapi karena penasaran, manusia itu kan gitu. Kalau dilarang-larang malah penasaran. Situs itu kan kalau diblokir-blokir kan kamu malah penasaran gimana caranya bukanya. Ya. Nah, itu cirinya manusia. Pandora juga gitu. Dia dikasih kotak penasaran, akhirnya dibuka. Begitu dibuka, keluarlah segala macam hal yang buruk. Kejahatan, penyakit, bencana, penderitaan. Oh, itu membuat sedih kok yang keluar ini semua. Akhirnya dunia manusia kan jadi rusak. Tapi terakhir Pandora melihat, masih ada satu sisa di dalamnya, yaitu harapan. Ya, itu indahnya gaya bercerita mitos untuk menunjukkan bahwa apapun kesulitanmu, apapun kerumitan hidupmu, jangan khawatir, asal kamu masih punya harapan. Kuncinya ada dalam harapan. Oke, kita mulai berteori sedikit-sedikit. Harapan adalah dorongan fitrah. Saya bilang tadi dia anugerah Allah yang hanya dimiliki oleh manusia. Binatang tidak punya harapan, tumbuhan tidak punya harapan. Bebek itu tidak punya cita-cita, besok aku kalau besar pengen jadi bebek yang berguna bagi nusa bangsa, tidak ada. Yang punya harapan manusia, fitrahnya, kodratnya manusia bercita-cita, berharap. Yang kedua, harapan lahir karena kebutuhan. Ini boleh kembali ke Abraham Maslow, saya ambil contohnya itu. Karena kita ingin survive, karena kita ingin aman, karena kita ingin mencintai atau dicintai, kebutuhan untuk status, kebutuhan aktualisasi diri. Dari sini kan muncul harapan-harapan. Jadi harusnya secara fitrah manusia itu berharap. Jadi manusia itu kalau bahasanya komputer itu program yang kompatibel untuk hidupnya manusia itu adalah program harapan, bukan program keputusasaan. Kalau kamu menginstal keputusasaan, harusnya crash dengan hidupmu. Jadi orang-orang yang pesimis, putus asa itu sebenarnya menyalahi fitrahnya. Makanya Allah benci. Disebutnya kafir atau kufur. Terus selain itu harapan juga di teori yang lain disebutkan lahir oleh situasi hidupmu, termasuk dari masyarakat. Jangan dikira harapan-harapanmu itu hasil pikiran dan pilihanmu sendiri.
Secara tidak sadar sebenarnya masyarakat sekelilingmu, mulai orang tua, guru, teman, tetangga, ikut menentukan harapan-harapan hidupmu. Jadi ada programming dari masyarakat sekitarmu. Maka jangan gaya, jangan merasa bahwa saya ini bebas loh Pak, cita-citaku, keputusanku sendiri, enggak. Di situ ada ilustrasinya, biasanya anaknya pedagang itu ya mentalnya dagang dan cepat. Kalau disuruh berharap untuk dagang, anaknya guru juga begitu, anaknya pemikir juga begitu, biasanya. Jadi cita-cita, harapan itu mix antara fitrah individu, kebutuhan masing-masing orang, plus programming dari masyarakatnya. Jadi teori ini mau bilang bahwa setiap orang harus sadar sebenarnya kebebasan mutlak untuk manusia itu tidak ada. Kamu yang merasa bebas sebenarnya tidak bebas juga. Masyarakatmu pasti mempengaruhi ekspektasi dan harapanmu. Bukan keinginanmu sendiri. Ketidaksadaran ini nanti sering membuat orang jadi patah hati, stres, depresi, konflik. Jadi harapan itu darimu, dipengaruhi oleh masyarakat, didorong oleh kebutuhan. Terus, apa mainnya harapan, pentingnya harapan dalam hidup kita? Ya, kalau ini sebenarnya tidak perlu dijelaskan, kalian sudah tahu. Ini menegaskan arah dan orientasi hidup, meningkatkan kemampuan menghadapi kesulitan. Itu ada saya kutipkan sebuah quotes dari biksu Thich Nhat Hanh, dari ini biksu Zen Buddhisme dari Vietnam. Dia punya torekot, kalau bahasa Islamnya ya. Dia punya order of interbeing. Jadi kita kan selama ini interreligius, interrelasi. Dia punya order of interbeing. Jadi tidak cuma sesama manusia, sesama makhluk, tapi saling berhubungan dengan segala yang ada. Katanya Thich Nhat Hanh, hope is important. Harapan itu penting sebab dia akan membuat momen saat ini tidak terlalu sulit untuk ditanggung. Kalau kita percaya bahwa besok lebih baik, kita akan bisa menanggung beratnya hidup hari ini. Itu enaknya punya harapan. Jangan putus harapan dengan situasimu, dengan kondisimu, kondisi negaramu, kondisi agamamu. Ketika kamu tidak putus harapan, seberat apapun yang kamu tanggung hari ini, rasanya akan ringan. Kenapa? Tenang aja, besok enak kalau harapan kita terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, berharap lagi. Selama kamu masih punya harapan, masih enak. Hidupmu kiamat kalau kamu sudah tidak punya harapan. Jadi, tanggunglah kesulitan hari ini dengan harapan. Jadi solusinya gampang. Kamu tidak punya uang, nggak apa-apa, sumpah sekarang. Bayangkan besok, ini puasanya, besok kamu kaya raya. Itu kan kamu lebih enteng nanggungnya sekarang. Kamu jomblo sekarang tidak apa-apa. Bayangkan besok dapat yang terbaik, Nah, itu kan kamu jadi enteng. Pakai teori yang orang bilang biasanya kalau pacarnya gonta-ganti dapatnya yang jelek. Aku kan tidak punya pacar, mesti intuke sing apik misalnya. Jadi berharap tidak membuatmu jatuh. Tidak ada yang bisa mengalahkanmu selama kamu masih punya harapan. Kok kamu kuliahmu tidak lulus-lulus? Tidak apa-apa. Saya masih berharap tidak ter-DO.
Kok kamu ter-DO? Ndak apa-apa. Saya masih berharap masa depanku bagus karena ijazah dan gelar itu tidak segalanya. Kan itu. Kok iya. Kok kamu susah di karirmu karena tidak punya ijazah, nggak punya, ndak apa-apa. Karir itu kan cuma satu aspek dalam hidup, masih banyak aspek yang lain. Loh, kan itu enak. Selama kamu masih punya harapan, masih punya jangkauan ke depan yang kamu impikan, kan tidak masalah. Kamu mau kerja apa? Ijazah tidak punya, keterampilan tidak punya, ya gampang nyari istri yang kaya aja misalnya. Masih ada harapan. Oke, terus jadi perannya kunci harapan itu. Itu yang terakhir ada quotes dari Henry Nouwen. Henry Nouwen itu pastor Katolik dari Belanda. All great spiritual leaders in history were people of hope. Semua tokoh pemimpin spiritual dalam sejarah adalah figur-figur penuh harapan. Tidak ada tokoh spiritual yang putus asa.